Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini saya kembali hadir menyapa kalian dan ingin melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan kita membaca ataupun mendengarkan kisah kehidupan beliau, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan sub tentang ide untuk menghafizi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemarin sudah kita sampaikan bagaimana upaya mereka untuk mendatangi Abu Thalib, paman beliau, ya, yang selalu menjadi pendukung utama dalam setiap dakwah beliau. Tetapi gagal, ya, dua kali menghadap atau sowan ke Abu Thalib untuk merayu dan segala macam upaya, ya, untuk membujuk Abu Thalib supaya bisa menghentikan dakwah baginda Rasulullah, ternyata gagal. Maka pada pagi ini kita masuk ke sub tentang ide untuk menghabisi Rasulullah Muhammad SAW. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam dua kali kedatangan mereka untuk memengaruhi Abu Thalib, mereka kembali bersikap keras dan ganas, bahkan melebihi yang sebelumnya. Pada hari-hari itu muncul ide di kepala para togut itu untuk menghabisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara lain. Adanya ide ini dan sikap bengis ini justru kemudian menjadi sebab bertambahnya kekuatan Islam dengan kehadiran dua orang pahlawan pemberani Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara keganasan yang ditujukan oleh mereka, suatu hari Utaibah bin Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam An-Najm, dan ayat yang mendekat lalu bertambah dekat lagi Jibril alaihissalam." Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenainya. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dimangsa seekor anjing dan dari ciptaanmu." Doa beliau itu benar dikabulkan. Suatu hari Utaibah keluar bersama serombongan Quraisy. Suatu malam mereka singgah di tempat bernama Az-Zarqa di wilayah Syam. Tiba-tiba ada seekor singa yang mengitari mereka. Saat itulah Utaibah berkata, "Sungguh celaka saudaraku, demi Allah, singa ini pasti akan menerkamku seperti doa Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi dia ada di Mekah dan aku tengah di Syam." Singa itu pun menyibak rombongan tersebut dan menyerangnya, lalu menerkam kepalanya hingga dia tewas. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'id pernah menginjak leher beliau yang mulia sewaktu sedang sujud sehingga kedua mata beliau sampai terbelalak. Di antara bukti bahwa para togut itu pernah membunuh beliau seperti penuturan Ibnu Ishaq dalam suatu hadis yang panjang. Dia berkata, Abu Jahal berkata, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap enggan, kecuali seperti yang kalian lihat sendiri. Dia mencela agama kita, mencaci maki nenek moyang kita, membodoh-bodohkan angan-angan kita, menghina Tuhan-Tuhan kita. Aku bersumpah demi Allah, aku benar-benar akan menunggunya dan membawa batu yang mampu aku bawa. Jika dia sedang sujud dalam sholatnya, aku akan menghantam batu ini di atas kepalanya. Saat itu biarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu Bani Abdul Manaf bisa berbuat apa yang terbaik buat mereka."
Mereka menjawab, demi Allah kami tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun selamanya. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakmu. Teman-teman sekalian, ini top sub ini sudah saya baca kemarin. Saya baru ingat. Jadi saya akan melanjutkan, ini saya lewati meskipun masih tersisa pada sub ini, tapi karena sudah saya baca, jadi saya lanjutkan dengan sub masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi setelah upaya yang makin brutal ya dari kafir Quraisy untuk membunuh beliau, makin ditekan, justru Islam makin berkembang dengan cara Allah mengislamkan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam perjuangan agama Islam. Di antaranya adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Di tengah suasana yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ini paman beliau sendiri. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, menurut mayoritas pendapat, tepatnya bulan Zulhijjah. Mengenai sebab masuk Islamnya, bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Lalu dia mengganggu dan mencaci maki beliau. Rasulullah SAW diam saja, tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya. Kemudian dia menghantam kepala beliau dengan batu hingga luka dan mengucurkan darah. Selepas itu dia pulang dan menuju ke tempat kaum Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak perempuan Abdullah bin Jad'an di kediamannya di atas Bukit Sofa menyaksikan kejadian tersebut. Kebetulan Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka serta-merta budak perempuan tersebut memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Sebagai seorang pemuda yang paling terpandang dan punya harga diri yang tinggi, Hamzah langsung meradang. Dia bergegas pergi dan tidak memperdulikan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi terhadap Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya. Manakala dia memasuki Masjidil Haram, dia langsung tegak di depan Abu Jahal, lantas berkata, "Wahai orang hina dina, engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku sudah menganut agamanya." Seketika dia memukul Abu Jahal dengan busur tanah hingga luka menganga. Maka bangkitlah orang-orang dari Bani Makhzum dari suku Abu Jahal, karena terpancing emosinya. Demikian pula orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Maka Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkanlah Abu Imarah. Memang aku tadi telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan." Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Tetapi kemudian Allah melampahkan dadanya menerima Islam. Dia lalu berpegang teguh pada Al-Urwah Al-Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslim. Kemudian berikutnya masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah suasana yang sama dan diliputi awan kezaliman serta penindasan, seberkas cahaya yang lain bersinar dengan sinar yang lebih terang benderang dari yang pertama, yaitu Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memang telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar dan dia menyatakannya sahih. Demikian juga At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dari Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mencermati seluruh riwayat tentang keislamannya, tampak bahwa masuknya Islam ke dalam sanubari Umar terjadi secara bertahap. Tetapi sebelum kita membicarakan ringkasannya, perlu kami singgung terlebih dahulu karakter dan watak dari kepribadiannya. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Banyak kaum muslim merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya dia telah menjadi pertentangan batin dalam dirinya. Di satu sisi dia harus menghormati kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, berupa kebebasan untuk mabuk-mabuan dan bersenda gurau tidak karuan.
Di sisi lain, kekagumannya terhadap keteguhan kaum muslim menanggung cobaan demi mempertahankan akidah mereka. Ditambah lagi, keraguan yang membuat hatinya resah, layaknya siapapun yang mempergunakan akalnya tentang apa yang diserukan oleh Islam mungkin saja lebih agung dan lebih baik dari agama yang lain. Oleh karena itu dia memberontak. Demikianlah yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali. Ringkasan riwayat yang telah dikompromikan mengenai kisah keislamannya, bahwa suatu malam saat dia bermalam di luar rumahnya, lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi SAW tengah sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan merasa takjub dengan susunan bahasanya. Dia berkata dalam hati, demi Allah, ini pasti ucapan seorang penyair seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu beliau membaca ayat, Innahu laqulu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Surat Al-Haqqah 40-41. Aku berkata lagi dalam hati, wala biqaulin kahinin qalilan ma tadhakkarun, tanzilu mir rabbil alamin. Kalau begitu, ucapan tukang tenung, beliau lantas membaca, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Haqqah 42-43. Jadi ayat ini turun ketika itu tadi, ya, menjelang masuknya Umar ke dalam Islam, ya, ketika beliau melihat Rasulullah di Masjidil Haram membaca, sedang beribadah, sedang sholat, kemudian membaca surat Al-Haqqah yang kemudian ditimpali oleh Umar, ya. Ini benar-benar syair ini kalimat-kalimat syair ini. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian beliau Nabi Muhammad meneruskan bacanya hingga akhir surah. Maka ketika itulah Islam mulai memasuki relung hatiku, maksudnya hatinya Umar. Itulah awal benih Islam yang masuk ke dalam hati Umar. Tapi selubung kecenderungan jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta pengakuan terhadap agama nenek moyang tetap sebagai pemenang daripada inti hakikat yang musuh ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap bersikeras dalam upaya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang tersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya, hendak menghabisi Nabi SAW. Di tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah bin Naham al-Adawi, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Hendak kemana engkau, wahai Umar? Aku hendak membunuh Muhammad. Bagaimana engkau merasa aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Aku lihat engkau tentu sudah murtad dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini, kata Umar. Bagaimana jika aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih mencengangkan engkau, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu sudah murtad dan meninggalkan agama yang engkau peluk. Umar segera bergegas mencari keduanya, dan saat dia menjumpainya, di sana juga ada Khabbab bin Arts memegang lembaran bertuliskan surat Toha yang sedang membacakan kepada keduanya. Khabbab bin Arts ini biasa mengunjungi keduanya untuk membacakan Al-Quran. Tatkala Khabbab mendengar langkah Umar, dia menyelinap ke belakang rumah. Sementara Fatimah, saudara perempuan Umar, menyembunyikan lembaran tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar sudah mendengar Khabbab yang membacakan Al-Quran. Karenanya saat masuk, Umar langsung bertanya, apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian? Keduanya menjawab, tidak ada apa-apa, hanya perbincangan di antara kami. Tampaknya kalian sudah menjadi penganut agama baru, ya? Tukas Umar lagi. Adik iparnya lalu berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu pada selain agamamu? Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjak-injaknya dengan keras. Lantas adik perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh darinya. Tapi dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengucur dari wajahnya.
Dari riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukul adik perempuannya itu hingga memar. Fatimah segera berkata dengan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran berada pada selain agamamu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Manakala Umar merasa putus asa dan melihat adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu. Lalu dia berkata, "Berikan tulisan yang ada pada kalian tersebut agar aku dapat membacanya." Adik perempuannya menjawab, "Sesungguhnya engkau ini kotor. Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang sudah bersuci. Bangkit dan mandilah dulu." Umar bangkit lalu mandi. Setelah itu dia mengambil tulisan tersebut dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Umar berkata, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Kemudian dia melanjutkan dengan membaca surah Toha hingga sampai pada firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimmis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang baik yang hak selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha 14. Dia berkata lagi, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad saat ini." Tatkala Khabbab mendengar apa yang dikatakan oleh Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya. Dia lalu berkata, "Bergembiralah wahai Umar, sungguh aku benar-benar berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis itu. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah di kaki bukit Sofa. Umar segera meraih pedang dan menghunusnya dan berangkat menuju rumah tersebut. Setiba di sana, Umar langsung mengetuk pintu rumah. Seseorang segera bangkit dan melihat melalui celah pintu. Ada Umar yang sedang menghunus pedangnya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul bersiaga. Hamzah lantas berkata, "Ada apa dengan gerangan? Ada apa gerangan kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Kata Hamzah lagi, "Oh, Umar, bukakan saja pintunya. Jika dia datang dengan maksud baik, kita bantu. Tetapi jika dia datang untuk maksud jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan sedang menerima wahyu. Beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di sebuah bilik. Beliau mencengkeram kerah baju dan gagang pedangnya, lalu meneraknya dengan keras saya bersabda, "Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Kemudian Umar berkata, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Dengan demikian Umar telah masuk Islam, hingga bergemuruhlah takbir di dalam rumah tersebut yang suaranya terdengar orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Umar merupakan sosok yang memiliki kemauan yang keras yang tidak bisa dihalang-halangi. Keislamannya mengguncangkan kaum Quraisy dan membuat mereka semakin terhina dan dipermalukan. Sebaliknya bagi kaum muslim, hal itu menambah kemuliaan, kehormatan, dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sonat dari Umar, dia berkata, "Tatkala saya sudah masuk Islam, saya mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah. Aku berkata, pasti Abu Jahal lah orangnya. Kemudian aku mendatanginya dan kuketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar dan menemuiku, lalu berkata, 'Selamat datang Umar, ada apa gerangan denganmu?' 'Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku sudah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku pun membenarkan apa yang dibawanya.' Abu Jahal langsung membanting pintu di hadapan wajahku seraya berkata, 'Semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa.'" Dalam versi dalam versi Bin Jauzi disebutkan bahwa Umar berkata, "Dulu jika seorang masuk Islam, orang-orang akan mendatanginya dan memukulinya, dan dia juga balas memukuli mereka. Tetapi tatkala aku masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Ash bin Hisham dan memberitahukan bahwa aku sudah masuk Islam. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, sepertinya Abu Jahal. Aku memberitahukan bahwa aku sudah masuk Islam. Ternyata dia langsung masuk ke dalam rumahnya." Ibnu Hisham juga menyebutkan, demikian pula Bin Jauzi secara ringkas, bahwa ketika dia masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya ini.
Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Umar telah keluar dari agamanya. Maka Umar yang berada di belakangnya berkata, "Dia berdusta, akan tetapi aku sudah masuk Islam." Orang-orang pun langsung mengeroyok aku. Mereka terus memukuli aku dan aku pun membalas melawan mereka. Pertarungan itu baru berhenti waktu matahari berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kebayang. Dia hanya bisa duduk, sementara orang-orang itu berdiri mengepung di atas kepalanya. Umar berkata, Lakukan saja apa yang kalian mau. Aku bersumpah demi Allah, jika jumlah kami mencapai 300 orang, kami akan membiarkan mereka terhadap kalian, atau kalian membiarkan mereka terhadap kami. Baik teman-teman, untuk sub ini cukup panjang, tapi saya hentikan sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan. Jadi ini fase atau periode ketika dua tokoh Quraisy, yaitu paman beliau Rasulullah, siapa tadi? Hamzah, Masya Allah, lupa saya. Dan kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Demikian teman-teman untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kekeliruan, tadi sempat lupa nama paman beliau Hamzah, mohon kiranya dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.